Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam routing ya teman-teman. Oke, apa itu routing? Routing memungkinkan kita untuk menerima alamat URL dan closure. Di materi sebelumnya atau di video sebelumnya, itu kan kita udah sempat membuat sebuah routing ya, routing sederhana yang ada alamat URL-nya dan juga closure. Closure itu adalah fungsi anonymous atau fungsi tanpa nama, di mana biasanya itu digunakan untuk menghandle ketika klien atau user mengakses alamat tersebut, teman-teman. Nah, dengan routing ini, kita bisa mendefinisikan metode apa yang harus dilakukan ketika URL tersebut diakses. Kalau sebelumnya itu kan kita biasanya pakai metode get ya. Tapi sebenarnya di dalam routing Laravel itu sendiri, dia tidak hanya menyediakan metode get saja, teman-teman. Nanti kita bakal coba lihat ya, metode apa saja yang ada di dalam routingnya Laravel. Nah, ini adalah contoh basic dari routingnya. Di sini hampir sama dari routing yang kita buat sebelumnya. Kita menggunakan keyword route di sini dari package. Terus kita pakai method get untuk bisa diakses sama usernya. Lalu nanti ketika URL ini diakses atau slash greeting ini diakses, maka dia akan menjalankan sebuah closure atau sebuah anonymous function di sini. Yang mana nanti closure di sini dia akan return sebuah kalimat yaitu hello world kayak gitu. Nah, di Laravel juga itu dia tidak hanya mendukung method get saja ya teman-teman, tapi juga dia mendukung metode-metode lainnya seperti post, put, patch, delete, dan juga options. Nah, biasanya kalau user atau klien gitu ya ingin mengakses sebuah halaman dan bisa ditampilkan UI-nya atau view-nya, mereka tuh biasanya mengaksesnya dalam metode get, teman-teman. Jadi misalkan nih, ketika sebuah user gitu ya, seorang user ingin melakukan registrasi atau membuat akun, maka dia kan harus menampilkan sebuah formnya dulu ya, tampilan formnya dulu seperti apa. Nah, itu biasanya kita bisa menggunakan get untuk menampilkannya. Atau kalau misalkan kita pengen dapetin data-datanya gitu ya, dapat data-data dari database, ingin menampilkan ke dalam view, itu bisa menggunakan get juga teman-teman. Terus kalau misalkan post itu dia bakal ngirim sebuah data, tapi tidak akan bisa diakses secara langsung oleh klien atau oleh usernya. Misalkan, tadi kita kan ingin membuat sebuah akun ya, formnya udah ada. Nah, ketika usernya itu mengklik tombol misalkan buat akun atau register, maka dia akan kemudian menjalankan sebuah route dengan metode post, yang dimana itu tidak akan tampil ke usernya. Jadi dia akan apa ya, bisa dibilang kayak berjalan di belakang layar gitu. Nah, post ini biasanya untuk mengirimkan data yang tidak terlihat, teman-teman. Kalau untuk put itu biasanya put sama patch ya. Put sama patch biasanya digunakan untuk mengupdate sesuatu. Post ini biasanya digunakan untuk membuat sesuatu juga bisa. Put patch untuk update dan delete itu untuk menghapus sebuah produk ya. Dan kalau untuk options itu lebih ke arah servernya. Jadi dia bakal ngelihat gitu ya, sebuah server ini apakah dia mendukung method get, post, put, patch, dan juga delete. Dia bakal ngecek metode apa aja yang didukung dari servernya supaya nanti untuk routingnya itu dia bisa menggunakan metode-metode tersebut, teman-teman. Nah, di sini ada routing dengan param. Jadi di sini contohnya adalah misalkan kita ingin mengetahui nih user keberapa sih yang kita terima gitu kan, user keberapa yang kita terima dari parameter ID-nya. Kita punya sebuah route gitu ya, terus metodenya get. Nah, ini adalah parameternya ID gitu ya, slash user dengan parameter ID. Kita punya sebuah closure dengan parameternya adalah string ID. String ID di sini dalam closure-nya itu akan mengambil secara otomatis dia akan mengambil ID yang ada di sini, teman-teman. ID dari parameter di sini. Nah, jadi nanti kita bisa coba nih ambil dari ID-nya. Kita akan coba dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita awalnya udah baru punya dua root ya, teman-teman. Misalkan kita akan buat satu lagi gitu ya. Di sini kita akan tambahin di dalam konten di sini sebuah parameter, teman-teman. Misalkan, ini aku kasih contoh aja. Parameternya itu adalah misalkan name gitu ya, atau nama.
Nah, nanti name di sini bisa kita tangkap dari closure-nya. Kita buat aja string untuk tipe datanya, dan kita kasih nama variabelnya name kayak gini. Jadi name yang ada di sini, yang ada dalam URL-nya bakal ditangkap di parameter closure-nya. Nah, nanti kita mau apa ini si parameternya? Misalkan, let's say kita mau untuk mengirimkan si name-nya ini ke dalam view ya teman-teman. Caranya adalah kita bisa sama pakai array juga. Jadi di sini kita pakai key-nya misalkan name, terus isinya itu adalah $name kayak gini. Nah, ini cara pertama kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman bisa apa namanya kasih gitu ya sebuah array dengan key-nya name dan juga value-nya itu adalah variable name. Nah, tapi daripada seperti ini, ada cara lain yaitu teman-teman bisa pakai yang namanya compact. Compact itu sama kayak array, cuman bedanya adalah teman-teman cukup tulis saja name kayak gini daripada kita nulis dua kali gitu, key-nya name, value-nya name gitu. Itu kan dua dua kata yang sama gitu. Daripada nulis dua kata yang sama, mending kita satuin aja jadi kayak gini. Jadi compact name. Artinya dia bakal ngirim variable name-nya itu ke dalam view-nya dalam bentuk key-nya itu adalah name kayak gitu. Nah, misalkan kita bakal coba tampilin name-nya teman-teman di dalam Blade kita, di dalam konten blade.php kita. Kita coba cek dulu di sini. Di sini kita bisa aja coba untuk panggil ya. Misalkan aku bakal tulis saja hello dollar name kayak gini ya teman-teman. Oke, kita akan coba ini ya, cek. Kalau kita refresh, oke ini masih sama teman-teman. Oke teman-teman, kalau semisal tadi teman-teman ngalamin juga udah di refresh tapi tidak kerja gitu ya, ini teman-teman bisa buat aja terminal baru di sini. Tinggal di buka terminalnya, terus klik tombol plus ini. Nah teman-teman bisa terus saja PHP Artisan Optimize. Dia bakal mengoptimize untuk routing kita teman-teman. Nah ini kita coba cek lagi, ini kita refresh. Nah ini not found ya, not found karena kita belum kasih ini, kita belum kasih parameternya teman-teman. Kita isi aja misalkan slash, misalkan namanya itu adalah Dimas gitu ya. Nah nanti baru ketemu nih hello, Dimas gitu. Misalkan aku ganti lagi di asset. Nah, dia akan berubah jadi hello, asset kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk routing sederhana ya. Nah, selanjutnya di sini itu ada routing dengan nama teman-teman. Jadi, ketimbang kita nanti mau akses sebuah halaman gitu dengan menggunakan URL, misalkan URL ini kan ada slash user, kemudian ada lagi slash profile. Misalkan kalau teman-teman pakai parameter tambah panjang lagi kan, slash user, slash profile, slash misalkan apa name gitu kan, atau ID gitu. Nah itu kan akan bakal lebih panjang ya kalau misalkan teman-teman mau akses alamat URL-nya. Daripada kita tulis panjang seperti itu, kita bisa menyingkat URL itu dengan menggunakan nama. Jadi nanti setiap root atau setiap routing itu akan memiliki nama sendiri teman-teman, dan itu akan memudahkan kita pada saat kita ingin mengakses alamat tertentu. Nah, kita coba cek ya. Misalkan nih, di sini kan aku punya sebuah root ya, alamat root yang URL-nya itu adalah root itu sendiri. Nah, jadi di sini misalkan aku mau bikin sebuah root baru aja deh. Kita akan bikin sebuah root baru, yaitu get. Misalkan kita samain aja slash user slash profile. Misalkan di sini dia akan menerima sebuah closure gitu ya, function, terus dia bakal nge-return sebuah view. Let's say kita punya view namanya profile gitu ya teman-teman. Nah kayak gini, ini kan root yang biasa ya. Kita bisa kasih nama nih sebenarnya teman-teman, yaitu dengan pakai function yang namanya name di sini. Misalkan kita akan kasih nama rootnya itu adalah profile. Nah, jadi kayak gini, kita punya sebuah root yang udah kita kasih nama, yaitu profile. Nah, jadi nanti kita bisa akses nih nama rootnya. Caranya gimana? Misalkan kita buat dulu deh untuk halaman profilnya gitu ya. Di dalam folder views,
kita bisa buat aja nama file yang namanya profile.mate.php teman-teman. Kayak gini. Nah, terus misalkan aku mau langsung tampilin aja ya. Hello, ini misalkan profilnya itu adalah nama ya. Atau kita pasting aja juga deh kalau gitu. Misalkan hello ini nama name ya. Artinya dia bakal nerima sebuah data dengan variable name. Kita bisa coba untuk berarti kita harus passing juga nih teman-teman ke dalam parameternya, yaitu name. Terus untuk closure-nya bakal ditangkap berupa string, kemudian name, seperti ini. Jangan lupa nanti kita bisa kirimkan datanya itu ke dalam view-nya. Kita bisa pakai compact aja. Terus namanya itu adalah name. Pastiin teman-teman untuk nama variabel sama nama variabel yang ada di dalam compact dan juga nama variabel yang ada di ini ya, yang ada di dalam closure-nya itu sama. Kayak gitu. Nah, terus ini kan kita udah berhasil ngebuat ya si root-nya. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan menghubungkan alamat URL ini, user profile slash name ini, supaya bisa diakses dari konten slash name ini teman-teman. Nah, jadi kita coba aja buka file yang namanya konten di sini. Terus aku bakal buat sebuah link yang dimana dia bakal ngarahin kita ke root-nya. Nah, untuk mengakses nama root-nya ya, untuk mengakses nama root di sini, kita bisa pakai function yang namanya root, teman-teman. Jadi kita pakai aja function namanya root. Terus nama root-nya apa? Nama root-nya tadi profile. Nah, karena dia diminta untuk mengirimkan sebuah data gitu ya, sebuah parameternya berupa name, ya udah berarti kita harus kasih juga nih teman-teman. Yaitu kita bisa kasih untuk parameter kedua itu adalah data yang mau kita kirim, yaitu $name kayak gini teman-teman. Untuk linknya ini yang A, tag A-nya aku bakal kasih misalkan view profile kayak gini. Oke, ini untuk menggunakan nama routing ya. Ini aku duplicate aja. Ini aku bakal bandingin kalau misalkan kita harus pakai URL teman-teman. Jadi ini aku hapus dulu. Aku bakal pakai /user/profile/ ini kita kirimkan variable name-nya kayak gini. Nah, ini kita coba optimize lagi ya. Karena tadi kita udah mengupdate si root-nya teman-teman. Kita optimize lagi. Terus kita bisa cek dalam website kita. Oke, ini masih Hello Dimas. Oke. Dia belum muncul untuk tag A-nya teman-teman ya. Oke, sekarang ini udah muncul. Tadi ada bug sedikit. Ini biar kelihatan, ini aku kasih BR aja. Biar lebih jelas gitu ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini, yang view profile pertama ini, dia menggunakan URL ya teman-teman. Sedangkan view profile yang kedua, itu dia menggunakan nama root-nya. Nah, ini kita akan coba dulu salah satu, misalkan kita pakai yang URL ya. Oke, kerja ya. Halo, ini Dimas gitu. Sesuai sama yang di sini, nama variabelnya Dimas. Terus yang kedua, ini menggunakan nama root-nya. Kita akan coba cek. Dan ini sama juga ya teman-teman. Kalian bisa pilih cara pertama atau cara kedua. Tapi aku lebih saranin kalian untuk kedepannya itu pakai cara kedua. Kenapa? Karena untuk mengakses URL ini pasti akan lebih ribet teman-teman. Kalau misalkan URL teman-teman udah panjang banget. Jadi akan lebih enaknya kalau teman-teman itu pakai nama root-nya gitu. Nah, ini berarti untuk routing dengan nama seperti itu ya teman-teman. Oke, terus di sini juga ada yang namanya root dengan prefix. Jadi kita tinggal nambahin sebuah prefix gitu ya, atau sebuah awalan sebelum kita bisa mengakses sebuah root yang ada di dalamnya. Nah, contohnya adalah di dalam contoh ini tuh misalkan kita punya prefix admin. Terus di dalam prefix ini dia itu ada root lagi. Ini kan dia mau ngebuat grup ya. Jadi
dia pengen ngebuat grup dengan prefix admin gitu. Jadi kalau kita pengen mengakses root yang ada usersnya di sini slash users, artinya dia harus mengakses slash admin dulu. Jadi nanti slash admin slash users baru bakal muncul ditampilin di ini ya root yang di sini teman-teman. Nah ini kita coba dulu ya untuk ngebuat prefix teman-teman. Kita coba balik lagi di web.php-nya. Terus, nah ini kita bisa sebenarnya ubah juga. Kita generalisasi gitu ya. Untuk menjadikan user ini tuh sebagai prefix teman-teman. Ini aku hapus saja untuk usernya. Oke, ini aku hapus. Terus aku akan bikin sebuah prefix kayak gini. Kemudian slash user. Lalu aku akan buat grup dengan sebuah closure seperti ini ya teman-teman. Nah, terus aku bakal pindahin yang slash profile-nya, slash name-nya itu ke dalam user kayak gini. Nah ini kalau kita optimize lagi ya untuk routingnya, terus kita coba kembali ke browser kita. Ini aku refresh, kemudian aku klik salah satu misalkan ini. Nah, ini bakal tetap sama teman-teman. Selama dia ada ini, selama dia ada profilnya teman-teman. Sorry. Oke, selama dia ada usernya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman hapus usernya, maka dia harusnya not found. Kayak gitu. Nah, ini berguna untuk kalau teman-teman punya pengelompokan gitu untuk setiap routingnya. Jadi misalkan nih di dalam user itu kan bisa, misalkan kalian punya sebuah root gitu ya yang spesifik untuk melakukan root gitu. Tapi khusus di user, ya udah kalian bisa buat prefixnya user, terus nanti kalian buat grup. Nanti di dalam grup prefix ini kalian buat aja root, misalkan create gitu ya. Terus misalkan update gitu ya, delete, sama view misalkan view detail gitu. Nah ini kalian bisa pakai nih kayak gini teman-teman. Jadi kalian nggak harus buat terpisah gitu ya, kayak user slash create, user slash update, user slash delete, itu nggak usah lagi. Kalian tinggal perlu buat aja prefixnya user, terus nanti di dalamnya langsung slash create, slash update, slash delete, dan juga slash view detail kayak gitu teman-teman. Ini akan jauh lebih mudah ketika kita punya banyak routing kayak gitu. Nah, itu contohnya routing dengan menggunakan nama ya. Sorry, routing dengan menggunakan prefix. Terus juga ada yang namanya route model binding, teman-teman. Nah, kalau kita baca dari dokumentasi Laravel-nya, route model binding menyediakan sebuah cara yang nyaman gitu ya, yang akan secara otomatis menginjeksi instance model secara langsung di dalam route kita, atau route yang kita udah definisiin. Nah, paling biar lebih gampang, kita langsung masuk ke contohnya ya. Misalkan kita punya sebuah route gitu ya, terus ada method get dengan URL seperti ini. Nah, nanti bedanya adalah di contoh sebelumnya itu kan kita nge-passing ID ataupun name kayak gitu ya, kayak sebuah parameter yang datanya tuh satu aja gitu. Sebenarnya teman-teman bisa aja gitu nge-passing beberapa parameter sekaligus. Misalkan nih di dalam user gitu ya, atau aku buat yang contohnya lagi, misalkan profile gitu ya. Di dalam profile ini kan kita mintanya nama ya. Kalau teman-teman mau passing lagi gitu ya, ini teman-teman bisa aja slash, misalkan aku kasih email gitu ya, terus aku mau passing lagi misalkan ID. Nah ini teman-teman bisa gitu passing beberapa parameter sekaligus gitu. Nah terus nanti teman-teman bakal terima string email, kemudian string ID kayak gini. Artinya teman-teman nanti bakal nge-passing 3 parameter sekaligus yang bakal nanti diterima oleh si closure-nya. Nah, ini sebenarnya boleh, tapi bayangin kalau misalkan teman-teman mau ngirim semua datanya gitu kan, apakah teman-teman bakal menggunakan parameter sepanjang ini gitu kan? Itu bakal merepotin. Jadi, alternatifnya adalah ketimbang kita passing parameter seperti ini yang panjang, kita bisa passing dengan menggunakan model, teman-teman. Makanya di sini kita punya sebuah model yang kita passing di sini ya, slash user.
Dan di mana closure-nya itu bakal menerima model. Nah, artinya gini, misalkan kita punya 10 data gitu, 10 data user dengan nama, email, dan juga ID-nya masing-masing. Misalkan kita mau ngirim user ke-8. Ketika kita passing ke dalam URL ini, Laravel akan secara otomatis gitu ya, secara udah tahu gitu, bahwa kita tuh mengirim user ke-8, teman-teman. Dia udah tahu nih, ID ke-8 siapa, nama ke-8 siapa, email ke-8 siapa gitu ya. Dia udah ada di dalam modelnya. Jadi nanti makanya kita bisa langsung akses aja si emailnya. Misalkan kita udah buat modelnya gitu ya, dengan inisialisasi variabel user, terus nanti kita bisa aja nge-return emailnya. Artinya nanti kita akan mengembalikan gitu, atau mereturn si email dari usernya. Kayak gitu teman-teman. Nah, tapi di sini tuh kita butuh sebuah model, dan untuk model sendiri nanti kita bakal bahas lebih detail di bagian database teman-teman. Oke, terakhir kita bakal masuk ke dalam controller ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya controller itu apa? Kalau kita lihat lagi dari dokumentasi Laravelnya, ketimbang kita mendefinisikan gitu ya semua permintaan yang menghandle logic di dalam closure gitu ya, atau dalam fungsi handlingnya, di dalam root file juga kita bisa mengorganisir ya sebuah perilaku dengan menggunakan controller. Di mana nanti controller ini dia bisa menjadi sebuah grup yang memiliki request sejenis dengan menghandle gitu ya logic menjadi sebuah kelas tunggal. Nah, jadi maksudnya gini, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, misalkan di prefix, teman-teman tadi udah buat prefix user gitu. Lalu di dalamnya itu ada beberapa root nih. Misalkan contohnya sederhana ya, profile gitu kan, name, email, ID. Ini aku under lagi ya teman-teman. Oke, misalkan teman-teman punya slash profile di sini. Terus teman-teman pengen apa namanya? Pengen ngebuat gitu. Tadi aku contohin ada create, terus bisa update gitu ya, update, terus misalkan lagi teman-teman mau delete gitu ya, sama misalkan view detail. Nah, teman-teman bisa buat root 4 root ini. Nah, tapi konsekuensinya adalah teman-teman akan menggunakan logic, atau bukan logic, akan menggunakan closure di dalamnya teman-teman. Nah, bayangin kalau misalkan teman-teman harus memvalidasinya, kemudian teman-teman harus mengirimkan pesan error, kemudian teman-teman harus menghubungkannya ke database, itu akan menumpuk di dalam satu closure teman-teman. Artinya apa? Di dalam web.php kita, ini kan sebenarnya khusus untuk routing ya teman-teman. Bukan dispesifikin untuk kayak logika kayak validasi ataupun kayak database kayak gitu, itu tidak disarankan teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita pisahin nih, kayak misalkan validasi dan juga database tersebut ke dalam yang namanya controller, dimana nanti controller itu bakal ngehandle hal-hal lain, contohnya seperti tadi yang aku sebutin, validasi, database, misalkan storage juga, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, untuk ngebuat controller sendiri itu ada caranya. Kalian bisa buat aja dengan menggunakan komen seperti ini. PHP artisan make -2 controller, lalu diikutin sama nama project kalian teman-teman. Nama controller kalian. Misalkan di sini aku bakal ngebuat sebuah controller yang namanya itu adalah user controller ya. Jadi aku tulis saja di dalam terminal PHP artisan make controller. Nah, nanti kita bisa tambahin gitu ya, buat sebuah nama controllernya apa. Misalkan user controller, kayak gini. Ini kita enter aja. Oke, ini aku udah pernah buat ya, berarti controller already access, paling aku hapus saja. Untuk lihat controller itu harusnya ada di app, terus di bagian HTTP, di dalam controllers. Nah, ini udah ada user controllers ya. Ini paling aku hapus aja. Ini kita coba hapus. Nah, terus kita coba jalanin lagi. Nah, dia bakal kebuat user controller baru kayak gini, teman-teman. Nah, ini kita coba buka aja ya, teman-teman. Oke, kita udah ngebuat nih yang namanya user controller. Nah, seperti yang tadi aku bilang,
Dia kan akan melakukan logic-logic ya. Berarti kita harus panggil dia di dalam uh, web.php ini teman-teman. Nah, caranya gimana? Ini paling untuk return view-nya, ini aku bakal cut. Terus untuk closure-nya, ini bakal aku hapus juga teman-teman. Jadi kita udah nggak butuh closure-nya. Nah, sekarang kita akan ngeganti closure-nya ini dengan controller yang tadi kita udah buat. Nah, untuk mengisi controllernya, kita bisa pakai array aja. Kita mau isi dia dengan user controller, teman-teman. User controller. Nah, terus kita harus kasih tahu bahwa yaitu adalah sebuah kelas. Supaya kita bisa akses si fungsinya, teman-teman. Parameter kedua ini berarti kita mau akses fungsinya ya, teman-teman. Misalkan nih, karena dia akan menjalankan sesuatu yang berhubungan dengan profile, jadi aku bisa kasih aja misalkan nama fungsinya itu adalah profile. Kayak gini. Oke, ada sebuah kelas yang namanya user controller dengan isi fungsinya itu adalah profile gitu. Nah, artinya di sini kan namanya profile. Berarti dalam user controllernya aku harus ngebuat juga yang namanya function profile, teman-teman. Kita buat aja di dalam user controller. Terus kita buat aja sebuah function, public function, profile, kayak gini. Oke, terus aku bakal return nih, sebuah view. Nah, ini belum selesai karena kita belum ngedefinisiin si name-nya, teman-teman. Di sini kita bisa tangkap ya, sebuah parameter gitu ya. Jadi kita tulis saja string name, kayak gini. Jadi name di sini dia bakal ditangkap melalui parameter yang ada di dalam function profile. Kayak gitu. Oke, semoga kebayang ya teman-teman. Ini kita coba optimize lagi. Kita optimize lagi ya. Terus kita coba refresh. Oke, ini aman ya teman-teman. Udah masih sama gitu, masih jalan gitu. Oke, ini kalau kita back, kita coba akses yang di atasnya. Masih sama ya teman-teman, masih jalan. Nah, itu untuk cara kita ngebuat sebuah controller. Nah, ini tadi contohnya ya, root dengan menggunakan controller. Parameter pertamanya itu URL, parameter keduanya itu adalah controller kita gitu. Controller kita, terus yang keduanya itu adalah function. Function ya. Teman-teman bisa bebas untuk nambahin atribut lain gitu. Kayak misalkan teman-teman mau ngasih name di sini. Terus nanti teman-teman kalau bisa juga nambahin middleware gitu ya. Menambahin middleware itu juga bisa. Nanti untuk masalah middleware akan kita bahas lebih detail lagi ya teman-teman di beberapa video ke depan. Oke. Terus, nah ini contoh isi dalam controllernya. Kalau teman-teman pengen ngebuat function, biasanya kita selalu pakai public function, terus nama functionnya apa. Terus, baru kita kasih isinya nih. Nah ini teman-teman bebas untuk ngasih responsnya ya. Ini kan dia ngerespons view, karena dia nge-return sebuah view gitu. Nah ini sebenarnya dalam Laravel itu optional teman-teman. Kalau kita lihat ya tadi di dalam user controller kita, dia itu kan profile ya, dan aku nggak ngejelasin gitu, nggak ngedefinisiin dia nge-return apa. Laravel akan secara otomatis tahu bahwa kita tuh nge-return sebuah view tanpa kita harus ngasih tahu lagi gitu bahwa dia nge-return view kayak gitu teman-teman. Nah, oke. Terus, nah untuk routing dan juga controller, aku rasa sekian aja ya teman-teman. Semoga nanti teman-teman bisa implementasiin antara Blade template-nya, terus routing dan juga controller, karena itu benar-benar konsep dasar yang teman-teman harus kuasai ketika pertama kali belajar Laravel. Nah, untuk next step-nya, kita akan masuk ke dalam CSRF token, di mana nanti ini adalah sebuah token yang bisa dibilang sifatnya adalah kredensial ketika teman-teman melakukan request gitu ya terhadap sebuah form. Nah, ini bakal kita pelajari di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya ya, di belajar Laravel episode kelima.
Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video kelima.